Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Susilo dari Prodi PJKR Fakultas FKIP dengan nomor NPM 21 1063 1070 149. Miologi. Miologi berasal dari kata mio atau muscle atau musculus yang artinya otot dan logi yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi miologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang otot. Tubuh manusia bagian dalam terdapat gerakan-gerakan yang disadari dan tidak disadari. Gerak disadari pada umumnya. Gerakan-gerakan yang disebabkan oleh otot lurik, sedangkan yang tidak disadari disebabkan oleh otot polos dan jantung. Contohnya, gerak peristaltik pada alat pencernaan, denyut jantung, kontraksi, dan dilatasi pembuluh darah. Dan gerakan-gerakan lainnya yang terjadi pada alat pernapasan, peredaran darah, dan pencernaan. Dalam tubuh manusia, kurang lebih 43% dari berat tubuh adalah jaringan otot. Jaringan otot mempunyai sifat dapat dirangsang atau irritable, dapat memendek atau berkontraksi contractible, dapat memanjang extensible, dan elastis. Komposisi kimia otot. Ditinjau dari komposisi kimia yang menyusun otot terdiri atas yang pertama 75% air atau hidrogen, yang kedua 20% protein, dan yang ketiga 5% mineral dan garam-garam bukan organik atau unorganik. Macam-macam otot. Di dalam tubuh manusia terdapat 3 macam otot, antara lain sebagai berikut. Otot polos, unstriated, plain, involuntary, visceral, smooth muscle. Otot polos disusun oleh serabut-serabut otot polos yang intinya selnya terdapat di tengah-tengah. Serabut-serabut otot tidak mempunyai garis-garis melintang, oleh sebab itu disebut dengan otot polos. Otot ini juga disebut otot visceral karena sebagian besar organ-organ dalam tubuh disusun oleh otot ini. Misalnya alat-alat pencernaan, pernapasan, pembuluh darah, ginjal, hati, dan sebagainya. Yang kedua, ada otot jantung atau cardiac muscle. Jika dilihat dari strukturnya, otot jantung atau cardiac atau heart muscle termasuk ke dalam otot lurik, sedangkan jika dilihat dari fungsinya termasuk otot polos. Otot ini kerjanya tidak di bawah kemauan manusia, tapi terpengaruh oleh refleks. Oleh sebab itu, otot ini juga disebut dengan otot reflektoris. Yang ketiga ada otot lurik, atau yang bisa disebut striped, skeletal, striated, voluntary muscle. Otot ini disebut otot lurik karena mempunyai garis-garis melintang. Otot lurik juga sering-sering disebut lurik juga sering disebut otot kerangka atau skeletal muscle karena sebagian besar otot ini ada pada tulang kerangka. Otot lurik juga disebut otot sadar atau voluntary muscle karena gerakan-gerakannya di bawah kontrol kesadaran atau kemauan manusia. Struktur fisik otot lurik. Bagian terkecil yang menyusun suatu otot adalah sabut otot atau sel otot, muscle fiber atau muscle cell. Berikut disajikan struktur fisik otot lurik. Sabut-sabut otot dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut sarkolema. Sabut otot yang dibungkus sarkolema bergabung dan dibungkus jaringan ikat yang disebut endomysium. Bekas-bekas tersebut digabung dan dibungkus lagi oleh jaringan ikat yang disebut perimysium. Selanjutnya, bekas tersebut dibungkus lagi oleh jaringan ikat yang disebut epimysium. Akhirnya terbentuklah otot selanjutnya. Otot-otot yang menggabung dan dibungkus oleh jaringan ikat disebut sarung otot eksternal atau perimysium atau deep fascia. Origo dan insertio. Pada waktu otot berkontraksi, kedua ujung otot dapat berubah menjadi dekat atau tidak berubah panjang atau jaraknya. Ujung otot yang melekat pada tulang yang bergerak disebut insertio, sedangkan ujung otot yang tidak bergerak difiksir atau ditahan disebut origo atau origin. Pada umumnya letak origo lebih dekat atau lebih proksimal dari insertio terhadap proses tubuh. Saraf pada otot. Sabut saraf merupakan bagian dari susunan saraf periferal yang menyebar dari inti selnya yang terdapat dalam sumsum tulang belakang atau spinal cord
atau kanalis vertebralis. Sabut-sabut saraf menyebar keluar menuju sabut otot lurik dan terjadilah perhubungan saraf otot. Numerical junction, neuromuscular junction. Ujung dari sabut saraf penggerak yang melekat pada sarkolema disebut motor dan end plate. Ujung dari sabut saraf penggerak dapat mensarafi sejumlah sabut otot. Diperkirakan bahwa 140 sabut otot dapat disaraf atau diperintah oleh sebuah sabut penggerak. Sebuah saraf penggerak yang intinya selnya berada di sumsum tulang belakang, dan motor end plate yang terdapat di otot yang disarafinya disebut satu motor unit. Tonus otot. Otot-otot pada waktu istirahat tidak rileks sempurna tetapi masih dalam keadaan sedikit tegang. Keadaan ini disebut tonus otot atau muscle tone. Tonus otot ini membantu mempertahankan persendian dan otot dalam keadaan siap untuk berkontraksi apabila diperlukan. Kontraksi otot. Kontraksi otot, muscle atau muscle contraction dapat dikelompokkan ke dalam yang pertama, kontraksi isometrik atau symmetric contraction, yang artinya iso sama dengan mada, metrik itu ukuran. Kontraksi isometrik disebut juga kontraksi statik atau static contraction. Kontraksi isometrik adalah suatu kontraksi untuk otot di mana panjang otot tidak berubah sedangkan ketegangan gerakan-gerakan yang dinyata. Kontraksi isotonik. Iso sama tonik atau ketegangan. Kontraksi isotonik disebut juga kontraksi dinamis atau dynamic contraction. Kontraksi isotonik adalah suatu kontraksi otot tidak berubah. Pada kontraksi ini, gerakan-gerakan tampak jelas. Panjang otot saat berkontraksi dapat berubah. Otot saat menjadi panjang atau menjadi pendek.